Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di dunia ini. Tahu-tahu kita dilahirkan, mendapatkan perintah dan beban yang harus kita laksanakan. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kalian. Itu sebuah kepastian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini penjelasan tentang turja'un penting sekali. Karena ada manusia-manusia, bukan ada manusia, bahkan seluruh manusia yakin dengan kematian, tapi sebagian tidak yakin dengan hari kebangkitan. Kalau bicara mati, dia tahu bapaknya mati, kakeknya mati, fulan mati, dia tahu. Dan ada sebagian yang berkeyakinan kalau mati itu menyelesaikan segalanya. Tapi ada yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kalau kita mati ini, kita dibiarkan, nggak ada hisab, nggak ada kebangkitan, pasti kematian itu tempat istirahat buat orang yang hidup. Kita bisa melihat beberapa caleg gagal yang kemudian loncat dari tower. Karena dalam bayangan dia, mati selesai sudah. Utang apa, nggak ada pikiran bayar lagi sudah. Tapi tidak. Makanya Allah tekankan, tsumma ilaihi turja'un. Kalian bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Anbiya ayat 35 Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya nyawa itu pasti merasakan kematian. Insya Allah hal ini kita itu percaya jemaah. Karena terbukti semuanya mati. Allah Azza wa Jal akan memberikan segala yang antum kerjakan balasan untuk dia. Kapan? Nanti. Balasan itu kadang-kala di dunia Allah berikan, tapi nanti di hari itu jemaah. Pada waktu kita kembali kepada Allah Azza wa Jal, antum tidak akan bawa rumah antum. Antum tidak akan bawa harta antum. Anak pun antum tidak mau ketemu sama dia. Sama anak sendiri. Sekarang Masya Allah, ingin jumpa anak, rindu sama anak, menyekolahkan anaknya. Nanti pada hari kembali itu, Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sama istrinya nggak mau ketemu, bahkan lari dia. Dia hanya berpikir nafsi, nafsi. Sama anaknya dia akan pergi meninggalkan anak. Itu yang seharusnya kita persiapkan. Allah mengatakan, takutlah kalian kepada hari tersebut. Allah mengatur semau dia dan sekehendaknya. Maka kalau kita tidak memuji dan memuji Allah Azza wa Jalla, Allah akan murka. Bahkan kita tahu salah satu target iblis ketika dia dikeluarkan dari surga, dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan engkau akan dapati kebanyakan hambamu itu tidak bersyukur. Maka berusahalah untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dalam segala kondisi kita. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang kita bisa merasakan. Yang mengajak kepada keburukan sudah berhenti. Tinggal bagaimana kita menghadapi jiwa kita sendiri. Allah mengatakan tentang jiwa manusia ini, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Kalau tidak minta tolong sama Allah dalam menghadapinya, kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari kejahatan atau dampak buruk dari amal-amal kita. Ketahuilah bahwa semua dosa yang kita lakukan akan ada perhitungan. Sampai yang kecil-kecil.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, "Iyyaki wa muhaqqaratidz dzunub, fa inna laha minallahi taliban." Engkau hindari, tinggalkan dosa-dosa yang dianggap remeh. Kenapa? Karena ada malaikat khusus yang mencatatnya, yang kelak akan menuntut. Gak ada yang terlupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk amal kita, jemaah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa menyesatkan. Dan sebaliknya, orang yang ditetapkan tersesat oleh Allah, walaupun kita datangkan 1000 ustaz, bagaimana kadang-kala orang tua melihat anaknya yang salah jalan dalam kehidupan ini, dia ingin anaknya jadi benar. Dia panggil ustaz ini, dia panggil ustaz ini, tapi akhir hidupnya tetap tidak benar anaknya. Karena memang yang punya hak memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga doa kita tiap saat dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ketika antum membaca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati antum. Kenapa harus hadir? Karena doa yang hati kita tidak hadir gak ada gunanya. Kebanyakan kita tatkala baca Al-Fatihah, gara-gara sudah hafal, seperti air udah. Sehingga dalam kondisi dia memikirkan sesuatu yang lain, Al-Fatihah itu jalan. Beda sama orang yang baru belajar. Biasanya dia akan berusaha untuk mengingatnya. Maka mintalah hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih 20 kali Allah mengingatkan kita dengan kalimat turja'u. Kalian bakal balik, kalian bakal dibalikin. Di surah Al-Baqarah ayat 28, Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah. Gimana kalian bisa kafir sama Allah, itu gimana? Wa kuntum amwatan. Kalian dulu nggak ada. Kalian dulu nggak pernah ada. Kalian mati dulu. Nggak ada yang mengenang nama kalian fulan, bapak fulan, nggak ada. Fahyaku. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di dunia ini. Tahu-tahu kita dilahirkan, mendapatkan perintah dan beban yang harus kita laksanakan. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kalian. Itu sebuah kepastian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini penjelasan tentang turja'un penting sekali. Karena ada manusia-manusia, bukan ada manusia, bahkan seluruh manusia yakin dengan kematian, tapi sebagian tidak yakin dengan hari kebangkitan. Kalau bicara mati, dia tahu bapaknya mati, kakeknya mati, fulan mati, dia tahu. Dan ada sebagian yang berkeyakinan kalau mati itu menyelesaikan segalanya. Tapi ada yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kalau kita mati ini, kita dibiarkan, nggak ada hisab, nggak ada kebangkitan, pasti kematian itu tempat istirahat buat orang yang hidup. Kita bisa melihat beberapa caleg gagal yang kemudian loncat dari tower. Karena dalam bayangan dia mati selesai sudah, utang apa nggak ada pikiran bayar lagi sudah. Tapi tidak. Makanya Allah tekankan summa ilaihi turja'un. Kalian bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Di surat Al-Baqarah lagi, ayat 245. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Allah mengatakan, siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu ya hasilnya baik. Kemudian tatkala kita memberikan, kita juga tidak riya, tidak ingin pujian orang, kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita. Fayudha'ifahu lahu. Kemudian Allah akan melipat gandakan buat dia. Berapa kali? Subhanallah jemaah. Kalau antum tanam modal 1 miliar, hasilnya 1 miliar, banyak apa enggak? Insya Allah akan berebut. Di Indonesia itu banyak investasi bodong 30%. Jadi apa Badan Keuangan Indonesia? OJK. Karena beberapa kali ngisi di OJK, dia cerita orang-orang ini terlalu percaya dengan investasi-investasi itu. Kasih 30%, 10 juta tiap bulan dapat 3 juta. Masya Allah. Bulan pertama, bulan kedua benar jamaah, dapat 3 juta. Dia berpikir, kalau bapak duitnya 100 juta, hasilnya berapa? 30 juta. Wah, dia jual motornya, dia jual mobilnya. Masya Allah. Bulan pertama dapat 30 juta. Bulan kedua, yang 100 juta hilang. Banyak penipuan. Tapi orang percaya, artinya untuk mendapatkan hasil yang 30% aja mereka berani menjual segala yang dimiliki. Ini Allah akan melipat gandakan. Bukan 1 miliar dikasih 1 miliar, itu sedikit buat Allah. Allah katakan ad'afan katsir, berlipat ganda yang banyak sekali, sampai 700 kali lipat. Antum sedekah 1 juta, Allah janji kasih berapa jam? 700 juta. Percaya nggak antum? Kenapa sedekahnya sedikit? Kalau orang percaya, dia akan kasih yang banyak. Itu berangkat dari keyakinan. Makanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang sedekah, beliau mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti kalau dia beriman. Makanya kita kadangkala duit yang kita habiskan untuk membangun rumah kita itu hampir selalu lebih banyak daripada sedekah yang kita berikan ke masjid. Sebagian kita itu sedekah 50 juta merasa besar. Bahkan sedekah 200 juta merasa besar. Antum bangun rumah berapa? 2 miliar. Baru 10%. Padahal antum tahu rumah antum akan antum tinggal. Sedekah antum itu yang antum akan bawa. Kenapa antum ngasih sedikit? Iman. Imannya Abu Bakar beda sama imannya Umar bin Khattab. Abu Bakar bisa memberikan semua hartanya. Umar nggak bisa. Dia mengatakan nggak mampu untuk ngikutin Abu Bakar, nggak mampu. Beda iman. Lalu Allah katakan wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu yang meluaskan rezeki sebagian orang, dan Allah yang menyempitkan rezeki sebagiannya. Wa ilaihi turja'un. Dan kelak kepadanya kalian akan kembali. Jangan terlalu kebayang dengan urusan dunia ini jadi beban. Melihat fulan mobilnya baru, melihat fulan rumahnya baru, kadang-kadang jadi beban buat kita. Itu tuh semuanya bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga itu yang akan menghibur antum. Kemudian di surah Al-Baqarah lagi. Bayangkan di surah Al-Baqarah Allah itu mengingatkan 3 kali. Ayat 281 Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari yang pada saat itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang dia kerjakan. Dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya antum di perusahaan kalau bekerja baik, Masya Allah,
akan dapat bonus, akan mendapatkan mungkin janji, pangkatnya akan naik, gajinya akan naik. Allah Azza wa Jal akan memberikan segala yang antum kerjakan balasan untuk dia. Kapan? Nanti. Balasan itu kadangkala di dunia Allah berikan, tapi nanti di hari itu jemaah. Pada waktu kita kembali kepada Allah Azza wa Jal, antum tidak akan bawa rumah antum, antum tidak akan bawa harta antum, anak pun antum tidak mau ketemu sama dia, sama anak sendiri. Sekarang Masya Allah, ingin jumpa anak, rindu sama anak, menyekolahkan anaknya. Nanti pada hari kembali itu Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sama istrinya nggak mau ketemu, bahkan lari dia. Dia hanya berpikir nafsi, nafsi. Sama anaknya dia akan pergi meninggalkan anak. Itu yang seharusnya kita persiapkan. Allah mengatakan, takutlah kalian kepada hari tersebut. Kemudian di surat Yunus ayat 56 Allah mengatakan, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya kalian akan kembali. Kemudian di surat Yunus lagi, di surat Hud ayat 34, kemudian di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya nyawa itu pasti merasakan kematian. Insya Allah hal ini kita itu percaya jemaah, karena terbukti semuanya mati. Tapi terkadang kita itu lupa dengan kematian. Kenapa dianjurkan ziarah kubur? Baik, siapa yang terakhir ziarah kubur di Qatar? Kadang-kala 5 tahun di Qatar nggak pernah ziarah kubur. Anak nggak punya keluarga Ustaz yang mati di sini. Loh, ziarah kubur nggak ada urusan sama keluarga. Untuk mengingat kematian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus segala kelezatan. Nggak ada lagi kelezatan, yaitu kematian. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Itu semua ujian. Tapi sayangnya kita itu kalau dapat nikmat jarang ngomong ujian. Kalau dapat musibah, iya Pak Ustaz, sedang diuji. Masya Allah. Kalau lagi rumah baru, nggak pernah ngomong, ini Ustaz, saya sedang diuji punya rumah baru. Jarang yang ngomong seperti itu ya. Padahal dua-duanya ujian. Antum sakit diuji, antum sehat diuji, antum bujangan diuji, antum menikah diuji. Sebagian orang nggak punya anak, dia sedang dalam ujian. Yang punya anak emangnya nggak diuji, dia juga sedang dalam ujian. Kita tidak akan pernah terlepas dari ujian Allah Azza wa Jalla. Dimanapun kita berada. Sebagian orang berpikir kalau hidup di Mekah dia lepas dari ujian. Kata siapa? Dimanapun antum akan diuji. Bahkan Salman Al-Farisi pernah mengatakan, innal arda la tuqaddisur rijal. Bumi itu tidak menyucikan manusia. Bukan kalau antum tinggal di Mekah antum jadi orang suci, tinggal di Madinah antum jadi orang suci. Enggak. Walakinnal amal, amal yang menyucikan seseorang. Jadi dimanapun kita berada, kita akan diuji. Tingkat mungkin tingkat ujiannya yang berbeda-beda. Anda lihat di Qatar, Masya Allah, mungkin tidak seperti di Jakarta. Antum melihat, ya, kalau yang bapak-bapak banyak paha yang berkeliaran di Jakarta, mereka yang menampakkan auratnya. Tapi di sini alhamdulillah, bahkan sebagian orang itu menurut ceritanya, kerjanya cuma dari tempat kerja ke rumah belanja, tempat kerja ke rumah belanja, sudah selesai hidup dia. Terkadang dia alhamdulillah selamat dari ujian sama tetangganya. Karena apa? Semua hidupnya nafsi-nafsi, tidak memikirkan
tetangganya. Jadi semuanya ujian. Allah lalu mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan balik. Itu satu kepastian. Di surat Al-Mu'minun ayat 115, subhanallah jemaah, antum kalau hatam Quran tiap bulan, ayat ini akan antum lewatin terus. Sehingga antum akan ingat selalu dengan waktu kembali. Antum ini nggak lama di sini. Gimana kalau kiranya di perusahaan ini selalu ditulis Fulan, pemain namanya Ali, kau akan balik loh ke Indonesia. Oh iya, ingat jadi mau balik ke Indonesia. Di restoran nanti makan, oh iya aku mau balik ke Indonesia. Terus nanti sampai rumah, buka pintu, ada peringatan, Ali kamu mau balik loh ke Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini, sama Ali ini? Dia akan siap-siap. Karena udah dikasih tahu, kau itu bakal balik loh. Sampai sekarang tasmu masih belum kau rapikan. Engkau oleh-oleh belum beli. Engkau sudah janji sama fulan. Banyak engkau punya janji, belum kau penuhi. Jadi peringatan-peringatan yang banyak ini akhirnya menguasai kita untuk bersiap-siap. Tapi coba kalau peringatannya cuma dikatakan bahwa Pak Ali kamu mau pulang, hanya ada di kamar dia, dan dia nggak pernah masuk kamar dia. Dia tidak pernah tahu. Dan sebaliknya, Allah memperingatkan kita puluhan kali dalam Al-Quranul Karim, tapi kita nggak pernah ingat. Karena kita nggak pernah baca. Enggak, ana alhamdulillah baca Quran. Iya, antum baca tapi nggak paham. Maka ana mau motivasi teman-teman yang ada di Qatar ini, jangan pulang kecuali bisa bahasa Arab. Berarti antum nggak akan pernah pulang. Karena sebagian 20 tahun nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, ngomongnya. Anda ceritakan teman-teman kita di pesantren 6 bulan bisa bahasa Arab. 6 bulan, nggak butuh 1 tahun. Di sini antum kumpul sama orang Arab, masya Allah. Dulu bayangan ana yang tinggal di Arab dan tidak bahasa Arab itu cuma onta. Ternyata banyak sohibnya onta yang tinggal di sini. Kembali kepada Al-Quranul Karim, di mana Allah mengingatkan kita. Berulang kali antum akan ketemu peringatan Allah ini. Antum bakal balik loh. Sehingga paling tidak kita seorang muslim ini sebulan sekali hatam Al-Quranul Karim. Sebulan sekali. One day, one juz. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin 2 bulan sekali. Tapi orang itu punya target, jamaah. Sebagian kita sama sekali nggak punya target. Tahu-tahu sudah masuk bulan Ramadan, belum hatam di Al-Quran Karim. Ana hatam cuma setahun sekali bulan Ramadan, dan itu dipaksa. Sekarang tidak perlu pemaksaan, tapi keinginan. Di surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kalau kami menciptakan kalian ini main-main, sia-sia, nggak ada manfaatnya? Kalian tidak akan dikasih perintah, kalian tidak akan dikasih aturan. Wa annakum ilaina la turja'un, kalian juga berpikir tidak akan kembali kepada kami. Di sini orang yang lupa kalau dia akan kembali, sama sekali tidak akan siap-siap. Kerjanya akan main-main saja. Ketika seorang berangkat ke airport, dia tahu jam baliknya, masya Allah, jam 8 malam. Tapi dia main bola masih. Jam 6 masih main bola. Kamu mau balik? Iya balik, aman. Main-main, tahu-tahu pesawatnya sudah terbang. Dia ketinggalan pesawat. Kita sering ketinggalan pesawat. Semua berpikir enggak Ustaz, anak akan siap-siap, anak akan tobat, anak akan jadi orang baik. Nah, anak insya Allah akan memperbaiki, anak insya Allah akan sholat berjamaah ke masjid, anak insya Allah akan senantiasa berpikir akan, tapi tahu-tahu antum sudah umur 40 tahun. 10 tahun antum pakai buat apa? Antum coba. Semalam anak ingatkan teman-teman di Tuhan. Antum yang 40 tahun di sini, paling enggak 40 surat.
umur 40 tahun, bukan 40 tahun di Qatar ya, yang umurnya 40 tahun minimal antum hafal berapa surat? 40 surat. Setahun satu surat. Mampu apa enggak jemaah setahun satu surat? Apa berat buat antum? Satu surat, 360 hari antum hafal satu surat. Sebagian orang Masya Allah, Alhamdulillah, umur 40 tahun hafalannya tidak bergerak. Tetap qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah, ada tabbat siada, ada idza jaa nasrullahi wal fath, ada wal asri, ada inna atainakal kautsar. Selesai sudah. Berapa tahun antum cuma punya hafalan itu? Mungkin antum akan berpikir, ini hafalan masa kecil, Ustaz. Setelah anda dewasa, tidak pernah anda menghafal Quran. Antum belajar ilmu, Masya Allah, sampai ke luar negeri, kemana jauh. Cari fulus pun sampai ke luar negeri. Tapi cari akhirat nggak tertarik sama sekali. Maka Allah ingatkan, kalian berpikir main-main hidup ini. Kalian dikasih fasilitas itu agar kalian beribadah, tahu diri. Kemudian di surah Al-Qasas, di surah Al-Ankabut, di surah Al-Ankabut ayat 57 Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ingatkan lagi, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami kalian akan kembali. Di surat Rum ayat 11 Allah mengatakan Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Allah yang memulai penciptaan ini, Allah yang akan mengembalikan. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan kembali. Ahibati fillah, dan masih banyak yang lainnya yang ana ingin mengingatkan. Awal Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, inti dakwahnya itu 3. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Kenapa senantiasa diingatkan dengan beriman dengan hari akhir? Karena itu motivator orang beramal. Itu yang memotivasi kita beramal. Ada hari akhir, ada hari pembalasan. Dan ini pula yang menjadi motivasi semua yang hadir di tempat ini untuk kerja di Qatar. Apa sih yang memotivasi antum untuk kerja di Qatar? Negeri yang gersang. Anak dari Wakra ke sini yang dilihat nggak ada yang dilihatnya. Mau nikmatin apa gitu ya? Nggak ada yang dilihat. Tapi kenapa antum datang ke tempat ini? Apa sih yang menarik di tempat ini, jamaah? Antum datang ke tempat ini karena antum beriman. Antum punya keyakinan akan dapat kehidupan yang lebih bagus di tempat ini. Kalau bicara hanya untuk hidup, nggak perlu antum berangkat ke Qatar. Di Indonesia bisa hidup antum. Emangnya antum pikir di Indonesia antum nggak bisa hidup? Bisa hidup. Tapi antum mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Itulah hari akhir. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita. Adanya surga Allah, adanya bidadari, adanya rumah-rumah yang indah, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Allahu Akbar. Segala keindahan antum akan dapatkan. Sehingga orang termotivasi untuk beramal. Kenapa ada orang yang bisa menjaga sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh? Anak ingat ada seorang tua mengatakan kepada anak, Masya Allah, dia orang awam. Dia mengatakan, Ustaz, anak ini berusaha untuk tidak pernah sholat isya dan subuh kecuali di masjid. Anak usahakan. Kenapa? Pak, kata dia, soalnya janji Nabi Muhammad SAW yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan bangun setengah malam. Seakan-akan dia sholat tahajud setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, dia dihitung
full time malam itu sholat tahajud. Dia mengatakan, saya nggak mungkin mampu sholat malam panjang-panjang. Paling tidak dengan sholat isya dan subuh di masjid, insya Allah dapat Pak Ustaz. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia yakin dengan janji tersebut. Orang-orang munafikin itu paling malas sholatnya isya dan subuh di masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Athqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik salat isya dan salat subuh berjamaah ke masjid. Kenapa jamaah? Iman. Kalau ada iman dia akan berangkat. Karena mereka beribadah. Orang munafik salat. Orang munafik sedekah. Iya. Kata Allah, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Mereka kalau berangkat mendirikan sholat dalam kondisi malas-malasan, nggak ada semangat. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Riya. Hanya berharap pujian dari orang. Dan dalam sholatnya pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini mengingatkan kita dengan bulan Ramadan, di mana ya terakhir ada berita yang viral berkaitan dengan sholat 21 rakaat. Berapa menit? 7 menit atau 10 menit ya. Ana ngelihat aja nggak kuat ya. Ana lihat Allahu Akbar. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Salat ini disyariatkan untuk apa? Untuk apa jemaah? Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Kalian dirikan salat untuk mengingatku. Terus kita nggak mengingat Allah kecuali sedikit. Di luar salat udah sedikit mengingat Allah, salat pun kita cepet-cepetan. Wallahi jemaah, kita disuruh tumaknina, disuruh menikmati. Kembali keyakinan akan kembali kepada Allah, itu yang membuat kita akan semangat. Kemudian jamaah di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengulangi kalimat marji. Tadi turja'un, Masya Allah. Silakan, ada banyak kursi kosong jamaah. Nah, ya, maju-maju itu. Nah, antum akan banyak kali berjumpa dengan kalimat marji'ukum, tempat kembali kalian. Di surah Ali Imran ayat 55, Allah mengatakan, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian kepada aku tempat kembali kalian. Kalian nggak akan kemana-mana, nggak akan bisa lari dari pengadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia banyak orang melakukan kezaliman, kemudian selamat, tidak dipenjara, apakah dia akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla? Tak bakal. Di surat Al-Maidah ayat 6, Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ayat 48 jemaah. Juz ke-6. Surat Al-Maidah ayat 48, di akhir ayat Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kalian semua bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan kasih kabar kepadamu nanti tentang perkara-perkara yang kalian khilaf, yang kalian perselisihkan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berapa tahun lagi insya Allah Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia? Tahun berapa? 2002. Kenapa orang-orang kok jauh-jauh mau datang ke Qatar?
ada sesuatu yang dicari sama mereka. Mereka berlomba untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Untuk mendapatkannya apa yang mereka lakukan? Berlatih. Terus bahkan tiap hari mereka berlatih. Nanti tanding sana, tanding sini. Karena dia tahu dia bakal ada perlombaan, hanya satu pemenangnya. Maka mereka harus bersaing. Sedangkan pemenang untuk akhirat ini semuanya bisa menang. Semuanya bisa menang. Jadi kesempatan untuk menang itu untuk semua. Jadi bukan hanya satu orang yang menang lah. Allah Azza wa Jalla menyediakan tempat itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Antum bakal punya tempat. Sampai orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan 10 kali dunia. Terakhir masuk surga. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, anak datang tadi, Masya Allah, soft pertama full, Masya Allah. Karena orang mulai mau berlomba dalam kebaikan. Maka coba antum berlomba seperti berlombanya Abu Bakar sama Umar. Umar itu nggak pernah menang sama Abu Bakar. Tapi suatu saat dia mengatakan, hari ini aku akan ngalahkan Abu Bakar, hari ini. Dalam kondisi apa? Umar lagi punya fulus. Dia punya fulus. Aku mau sedekah separuh harta. Sampai di majelis Rasul SAW, beliau bertanya, "Madza tarakta li ahlik ya Umar?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Mithlahu ya Rasulullah. Seperti ini. Artinya setengahnya yang dia bawa. Datang Abu Bakar. Umar nunggu di sana jemaah. Ini mau berlomba-lomba dalam kebaikan dan mau lihat berapa sedekahnya Abu Bakar. Tanya, "Madza tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Lebih baik dari ini. Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasul. Dia punya keyakinan seperti itu. Kata Umar bin Khattab, nggak akan bisa aku ngalahkan Abu Bakar. Dan para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka antum lihat, antum pernah nggak ikut lomba dalam kebaikan? Antum lihat, saudara antum masuk masjid Allah di soft pertama bulan, ana soft kedua, besok ana soft pertama. Pernah ada bayangan seperti itu? Salat Jumat, sebagian hadir salat Jumat itu nggak pernah selama hidupnya sholat Jumat di soft pertama dia. Antum coba lihat yang umurnya sudah 50 ya, anak pernah nggak ya sholat Jumat di soft pertama? Ada yang tidak pernah dan nggak kebayang, kepingin aja nggak punya keinginan untuk di soft pertama, tidak punya. Ingin anak di belakangnya imam, nggak ada keinginan. Masuk masjid selalu yang dicari apa? Tiang. Bahkan kadang-kala datang ke masjid, masjid ini masih sepi, langsung lihat jam dia. Aduh, anak salah lihat jam. Seharusnya nggak datang dia sih. Karena dia nggak punya keinginan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'. Kalian akan kembali semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surah Al-Maidah lagi ayat 105 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, kalian urusin diri kalian sendiri. Kita itu punya kewajiban ngurusin diri kita sendiri. Jangan ngurusin kesalahan orang, cari-cari kesalahan orang sehingga lupa dengan kesalahan diri kita sendiri. Orang yang suka ghibain orang, menceritakan kesalahan orang, dia orang yang lupa dengan kesalahannya sendiri. Biasanya paling jauh dari kebaikan orang. Yang membuat kita jadi baik tatkala kita tahu kita punya salah, sehingga kita akan memperbaiki diri kalian. Maka Allah katakan alaikum anfusakum, kalian urusin diri kalian sendirian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian dapat petunjuk. Ayat ini kadang-kala orang salah faham tentang ayat ini. Mereka berpikir, oh Ustaz, berarti anak nggak usah ngurusin orang, Ustaz ya, nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat temen Ramadan nggak puasa, anak nggak perlu tegur dia. Tidak.
Allah mengatakan tidak membahayakan kalian kesesatan orang-orang itu kalau kalian dapat petunjuk. Bagaimana petunjuk dari Allah? Antum disuruh kalau lihat orang nggak sholat disuruh tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Antum mungkin di kantor punya teman nggak puasa, lalu antum diamkan orang tersebut dengan alasan zat alaikum anfusakum, urusi diri kalian sendiri, aku nggak akan ngurusin orang. Termasuk mengurusin diri antum sendiri itu antum menegur orang yang melakukan kesalahan. Karena kalau antum melihat orang berbuat dosa lalu antum diam, antum itu syaitonun akhros, setan bisu. Jangan berpikir, anak bukan ustaz, anak tidak bisa berdakwah. Ada perkara-perkara dalam agama kita ini yang semua muslim tahu. Semuanya tahu. Contoh, sholat itu wajib. Insya Allah semua muslim tahu. Ramadan, rukun Islam, tahu. Dia punya teman di kantor nggak puasa, dia nggak tegur. Antum akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa antum lihat sahib antum nggak puasa, antum diamkan dia? Padahal antum tahu puasa itu rukun Islam. Allah mengatakan la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Artinya kita disuruh beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tetap kita jalankan itu. Jadi kalau banyak orang-orang sesat umpamanya kita tetap berdakwah, nggak akan membahayakan kita. Lalu Allah mengatakan ilallahi marji'ukum jami'an. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahu kalian apa yang kalian kerjakan. Kemudian di surah Al-An'am ayat 60, di surah Al-An'am lagi ayat 108, kemudian ayat 164 Allah mengatakan tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kalian akan kembali kepada Rabb kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan kasih kabar kepada kalian tentang hal-hal yang kalian perselisihkan selama ini. Baik, itu dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian dalam Al-Quranul Karim juga Allah sering mengingatkan kita dengan kalimat al-masir. Kalian akan menuju kepada Allah. Akhirnya kalian akan kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Baqarah ayat 285 yang kita baca sebelum tidur. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nih, ucapan orang beriman itu selalu siap dia. Itu yang beriman. Apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ya Allah, aku minta ampun. Ampunanmu aku harap kalau aku nggak bisa mengamalkan. Wa ilaikal masir, dan kepadamu kami akan balik ya Allah. Maka tolong kasihi aku. Kemudian di surah Ali Imran ayat 28 Allah mengatakan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Nggak boleh orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih dia, sebagai sahib-sahib dia, sebagai pemimpin-pemimpin dia, pelindung-pelindung dia. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa. Barang siapa yang melakukan hal itu, menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dia, kekasih dia, sahib dia, dia memberikan cinta dan loyalitasnya kepada orang tersebut, maka barang siapa yang melakukan itu, maka Allah berlepas diri dari dia. Dilakukan keimanan kecuali taqiyah. Kondisinya memang kita di tengah-tengah orang kafir yang menuntut kita untuk tidak menunjukkan keimanan kita.
Terpaksa hal itu. Lalu Allah mengatakan, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya sendiri. Allah tuh azabnya pedih, jangan main-main semua. Wa ilallahil masir, dan kelak kepada Allah kalian akan balik. Jamaah, dan ini sangat banyak sekali Allah mengingatkan kita dengan hakikat kehidupan ini kalau kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap hari kita kalau mau tidur, kita itu diingatkan kalau kita itu bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang kita baca ketika mau tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, apa yang antum baca? HP mana HP? Bangun tidur langsung cari HP-nya. Jangan. Antum bangun tidur itu langsung mengatakan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, Allah yang telah menghidupkan aku, membangunkan aku dari tidurku, dan setelah Dia mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan atau kalimat ma'ad dalam Al-Quran Karim, nusyur dalam Al-Quran Karim, Allah sebutkan berulang kali untuk mengingatkan kita kalau bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kalau anak tanya sama antum, duit yang antum kumpulkan untuk hidup di Qatar sama untuk hidup di Indonesia, lebih banyak mana? Jamaah, kayaknya untuk persiapan di Indonesia. Di sini yang penting Alhamdulillah, yang penting bisa hidup, yang penting anak mau nabung Ustaz untuk nanti, karena ada isu kalau ada pengurangan karyawan. Antum kalau sudah ada isu pengurangan karyawan, selalu yang dipikir antum apa orang lain yang akan dikurangi? Kayaknya fulan yang akan dipecat. Nggak ada. Aduh, kayaknya semuanya hanya memikirkan nafsi. Apa kira antum akan ngomong sama saya, antum tenang antum, mungkin antum nggak pecat, mungkin anak yang dipecat, mungkin anak yang di-PHK. Tidak, semua selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Begitu pula dengan kematian ini. Kalau antum membaca orang-orang dari kalangan salafus saleh yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka, karena mereka sebaik-baiknya generasi, bagaimana mereka menghadapi kehidupan ini setelah faham bahwa bumi ini bukan tempat kembali. Bumi ini hanya tempat sementara, kita akan meninggalkan. Subhanallah, Anas bin Iyad, dia mengatakan, Ra'aitu Safwan bin Sulaim law qila lahu ghadan al-qiyamah. Ini seorang alim ulama, Safwan bin Sulaim, kalau dikatakan kepada Safwan bin Sulaim ini besok itu kiamat, besok kiamat, maka indahu mazidun ala ma huwa alaihi minal ibadah, dia nggak akan bisa nambah amalannya, nggak akan bisa dia kasih besok kiamat loh. Oh, kalau itu aku mau baca Quran habis asar nanti, aku berarti nanti habis maghrib akan sholat sunnah. Dia nggak bisa nambah amalnya. Kenapa? Karena full waktu dia itu sudah ibadah isinya, nggak bisa dia nambah. Tapi kalau antum dikasih tahu, Mas, besok kiamat, kayaknya antum nggak akan turun dari masjid, sudah antum akan duduk di masjid. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Lau qila li Hammad bin Salamah," kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan," kamu besok mati. Kata Abdurrahman, "Ma qadira an yazida fil amali syai'an." Dia tidak akan bisa menambah amalannya sedikit pun. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang yang terkenal dari Australia, Muslim, yang dia menyedekahkan semua hartanya. Siapa namanya? Yang dia divonis mati, siapa?
Ali Bana. Kenapa dia sedekahkan semua hartanya, jemaah? Kenapa? Karena dia udah divonis mati. Dia sudah berpikir, aku nggak ada gunanya hidup, tinggal 6 bulan aku hidup. Maka dia gunakan semua hidupnya untuk akhirat dia. Padahal sebenarnya kita nggak beda sama Ali Bana. Kita itu udah divonis mati juga. Cuma sayangnya memang kita belum tahu. Dan Ali Bana pun karena dia punya penyakit, ini tuh akhirnya dia jadi orang baik. Dan itulah yang membuat orang itu jadi baik ketika dia tahu dia bakal mati, dia bakal balik. Waktumu tinggal 3 hari. Dan nyata sekali, nyata Ana melihat sendiri orang-orang yang divonis sama dokter yang katakan kena kanker stadium 4, Masya Allah, dia jadi rajin baca Quran, dia jadi rajin sholat, dia rajin sedekah. Bahkan dia tidak lagi gajinya itu lebih banyak dia sedekahkan daripada yang dia makan, karena dia semakin yakin dengan kematian itu, jemaah. Padahal belum tentu dia mati dulu. Bisa jadi kita yang mati dulu seperti daripada dia. Terus kenapa kita santai, jemaah? Ahibati fillah, amal soleh ini yang akan mendampingin kita kelak ketika kita meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-akhilla thalatha. Teman dekat kita itu, sahabat baik kita itu 3. Beliau mengatakan, khalilun, yang pertama teman dekat yang mengatakan kepada antum, ana ma'aka hatta ta'tiya babal malik. Aku akan bersamamu sampai ke pintunya raja. Thumma arji' wa atrukuka. Setelah sampai ke pintu raja, aku akan pulang. Siapa mereka ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika ahluka wa ashiratuk. Mereka itu adalah keluargamu, kerabatmu. Yushayyi'unaka hatta ta'tiya qabrak. Mereka akan mendampingimu, mengantarkanmu sampai ke kuburan. Setelah itu, apa yang dilakukan anak kita kalau kita mati, jemaah? Apa yang antum lakukan ketika orang tua antum meninggal dunia? Sebagian orang tuanya mati di Indonesia nggak kepikiran, sudah anak kerja di sini, Ustaz, nggak mungkin anak ke sana, Ustaz. Ngantar pun tidak, mengantarkan tidak. Tapi ada yang sampai mengantarkan. Ada sebagian orang, Masya Allah, mengantarkan orang tuanya sampai ke kuburan. Tapi setelah itu ditinggal ke Qatar. Sudah, itu keluargamu. Artinya kalau bicara setia, mereka ya kurang setia. Mereka hanya sampai ke kuburan, setelah itu pulang. Kemudian yang kedua, khalilun fayaqulu laka ma a'taita wa ma amsakta falaysa laka. Orang ini mengatakan, aku ini jadi temanmu, apa yang kau berikan itu milik, apa yang kau simpan bukan milik. Itu harta. Kita biasa kemana-mana selalu bawa uang, jemaah. Walaupun pakai e-money, sebagian orang bawa ATM, kemana-mana antum perlu sama uang tersebut. Uang ini mengatakan, harta ini mengatakan kepada antum sebagai pemiliknya, yang engkau berikan itu jadi milik, yang engkau simpan bukan milik. Dan bisa kita lihat, tadi ada yang nyeletuk mengatakan ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya berpikir apa? Warisan. Dan itu haknya keluarga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kamu ini baru meninggal bapak 7 hari, sudah ngomong masalah warisan. Subhanallah, sejak bapak meninggal itu, harta itu sudah milik ahli waris. Langsung pindah jadi milik ahli waris. Makanya kadangkala ada orang yang tidak ingin menjual warisan. Kalau engkau nggak mau menjual warisan, sedangkan ahli warisnya ada 5, engkau bertanggung jawab. Itu bukan milikmu aja harta itu. Itu milik semua. Ini kan peninggalan ayah, selesai, bapak sudah nggak punya hak di harta itu bapak. Kecuali wasiat yang dia wasiatkan.
atau utang yang dia tinggalkan baru dibayarin dari harta tersebut. Sisanya milik keluarga, milik ahli waris. Maka anak ingatkan, ada sebagian keluarga yang kadangkala menahan, dikasih warisan rumah dia nggak mau jual untuk mengingat orang tuanya, sedangkan salah satu ahli waris butuh sama uang, ditahan oleh keluarga yang lain. Dosa mereka, jemaah. Itu bukan milikmu saja. Kalau engkau ingin menahan rumah itu, silahkan bagian yang minta ini dikasih. Rumah harga 1 miliar, dia punya hak 200 juta, keluarkan 200 juta. Memang itu sudah bukan milik orang tua, jemaah. Selesai. Itu teman kita yang kita berikan ketika hidup akan menemani kita. Dan teman yang ketiga, ana ma'aka haitsu dakhalta. Dia mengatakan, aku bersamamu kemana saja engkau masuk. Wa haitsu kharajta, engkau keluar aku akan menemanimu selalu. Fadzalika amalu, itu amalan kita. Fayaqulu wallahi laqad kunta min ahwani thalathati alayya. Orang ini mengatakan kepada temannya ini, dia mengatakan, engkau ini yang paling aku remehkan ketika hidup di dunia. Kita peduli sama harta kita, kita peduli sama kerabat kita, sama amal nggak peduli. Tapi antum hanya akan bersama amal antum dalam kuburan itu. Ahibati fillah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah nasihat. Dia bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi atau bi mankibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah memegang sebagian tubuhku, pundakku, dalam riwayat dipegang sama Nabi SAW. Faqala ya Abdullah. Lalu Nabi berkata kepadaku, wahai Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'annaka 'abiru sabil. Hiduplah di dunia engkau seperti orang asing. Orang asing. Antum bagaimana hidup di Qatar ini? Engkau hiduplah seperti orang asing. Orang asing itu biasanya, ya mau tidak mau dia akan berpikir segera meninggalkan tempat tersebut. Biasanya dia akan jadi orang yang beradab, beretika, karena tahu ini bukan negeri dia. Antum hati-hati, antum bisa dipulangkan nanti kalau melakukan ini itu macam-macam. Jadilah engkau seperti orang asing yang tinggal di sebuah negeri. Tapi Nabi SAW akhirnya mengatakan, au ka'annaka 'abiru sabil. Bahkan kalau bisa engkau itu menjadi seperti orang yang transit. Orang asing sama orang transit beda. Kalau orang asing masih kadang-kala ya dia beli rumah di tempat itu, dia santai di tempat itu. Tapi yang namanya orang transit, apa yang akan dia lakukan? Kalau antum transit, ana pernah transit di Abu Dhabi. Ana lihat ada mobil-mobil bagus di sana. Kira-kira kalau orang transit, dia punya duit cukup untuk beli mobil itu, dia beli ya. Kalau dia beli, apa kata teman-teman dia? Antum mau berapa lama di sini? 2 jam cuma. Antar lagi pesawat antum terbang, kata dia. Kalau dia maksa membeli mobil itu, kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Antum cuma 2 jam. Tuh 2 jam mungkin terlalu pendek. Ada yang transit 1 hari 1 malam. Antum datang Qatar ini, masya Allah, banyak orang katanya datang ke Qatar bisa tinggal 1 hari semalam di Qatar. Kira-kira orang ini masuk Qatar jam 8 malam. Dia lihat ada showroom mobil. Kemudian dia beli mobil. Dia beli mobil. Harga mobil anggap 2 miliar. Dia beli. Dia pakai. Besok malam dia pulang meninggalkan Qatar. Mobil itu akan dijual sama dia dengan harga yang murah mungkin. Seharusnya yang dia lakukan itu apa, jemaah? Rental mobil. Kalau dia orang beli rental, anak cuma 1 hari, jemaah. Ada apa anak beli mobil? Rugi anak kalau beli mobil. Seperti itulah antum, jadilah seperti orang yang transit dalam kehidupan dunia ini. Antum nggak harus punya rumah, boleh ngontrak rumah. Antum ngomong sama anak-anaknya, bapak ngontrak rumah. Terus duitnya bapak, ya kita bikin rumah di akhirat. Kita bikin rumah buat anak-anak nih, apa kasih duit 100 juta, sedekahkan ke masjid.
buat rumahmu nantinya. Fulan, ini kasih, bawa ke masjid buat rumahmu. Paling enggak abah meninggal, semua anak-anak abah sudah punya rumah nanti di tempat balik kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Yang dipikirkan di dunia, orang tua selalu terbebani. Ya Allah, anakku belum punya rumah, ya gimana dia punya rumah? Dia punya rumah bakal ditinggal rumahnya. Maka semua sejatinya ngontrak dalam kehidupan dunia. Maka Rasul SAW mengatakan kepada kita, jadilah seperti itu. Tadi kita sudah di awal ceritakan, bahwasanya nggak ada orang Indonesia yang ingin jadi penduduk. Kalau ingin mungkin ada, tapi mustahil lah jadi penduduk Qatar. Ada nggak orang Indonesia yang di Qatar ini yang beli rumah? Antum ketemu sahib beli rumah? Kalaupun ada, dia mungkin ngontrak ya. Kalau mungkin ada fasilitas yang diberikan, dan dia tidak berharap juga punya rumah di sini. Yang penting anak bisa memakai, bisa menggunakan. Di sini ada seorang yang mengucapkan, Ustaz, nggak harus kita memiliki, yang penting bisa menikmati. Selesai antum nikmati, antum tinggal. Kemudian wa'udda nafsaka min ahlil qubur, kata Nabi SAW, dan engkau anggap dirimu dari ahlil qubur. Kau sudah mati, sehingga kau akan berpikir bagaimana menyiapkan tempat kembali antum. Faqala li Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan kepada perawi hadis ini, kepada tabi'in, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Kalau engkau di pagi hari, jangan pernah berpikir engkau akan hidup sampai sore hari. Wa idza amsayt fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Kalau engkau lagi sore hari, jangan berpikir, oh besok aku mau sedekah. Ya sekarang sedekahnya, jangan nunggu besok. Belum tentu besok itu antum punya niat sedekah. Orang mau baca Quran, sekarang lagi kosong, baca Quran sekarang. Oh nanti anak mau baca Quran habis taraweh, tahu-tahu taraweh datang tamu, antum nggak bisa baca Quran. Jadi ketika punya kesempatan untuk beramal soleh, langsung manfaatkan. Pagi ya pagi, jangan nunggu sore, jangan menunda-nunda. Wa khudh min sihhatika qabla saqamik, dan ambillah dari masa sehatmu sebelum engkau sakit. Jadi kalau mau beramal sekarang yang sehat. Antum sekarang alhamdulillah bisa bangun malam, Masya Allah, karena sehat bisa 2 jam bangun malam. Tapi kalau sakit itu nggak bisa. Maka mumpung sehat, berangkatlah. Yang belum berangkat haji, anak nasihati cepat berangkat haji. Haji itu kewajiban buat yang mampu, bukan buat yang tua. Kebanyakan di Indonesia itu orang berangkat haji karena sudah tua. Dia mungkin mampunya ketika tua, nggak ada masalah. Tapi ada yang muda, umur 25 tahun sudah mampu berangkat haji, tapi nggak berangkat haji. Nunggu, aduh Ustaz, anak takut Ustaz, kalau berangkat haji katanya nanti haji itu kita akan dihukum di sana sesuai dengan amalan kita. Anak masih belum taubat Pak Ustaz. Baru berangkat haji umur 60 tahun pakai kursi roda. Maka nasihat Ibnu Umar, ketika kau sehat, amalan yang bisa dilakukan, lakukan saat ini. Karena haji umroh ini ibadah fisik. Selain harta, dia ibadah fisik. Wa min hayatika qabla mautik, dan ambillah dari masa hidupmu sebelum engkau mati. Jadi kalau mau bersiap-siap ketika hidup untuk kematian. Orang yang cerdas jamaah, Masya Allah, ada orang-orang yang cerdas yang memiliki semangat besar untuk akhirat dia beramal sampai mati amalannya terus mengalir. Itu orang cerdas. Dia di kuburan, dia umur cuma 60 tahun, tapi subhanallah dia punya amalan, dikubur dia mungkin sudah 1000 tahun. Sebagian sahabat Nabi itu ya bukan sebagian, semuanya sudah 1400 tahun yang lalu. Sampai hari ini sebagian terus dapat pahala. Dia punya wakaf, dia punya masjid yang dia wakafkan, dia punya kebun yang dia wakafkan. Antum bisa bayangin pahala Nabi kita Muhammad SAW yang bangun Masjid Nabawi itu, yang beli tanah Masjid Nabawi itu Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah meninggal dunia, tapi pahala setiap orang sholat di sana terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maka berusaha antum punya amalan yang antum mati tetap ngalir.
Salah satunya anak. Bikin anak yang banyak. Sebagian orang berpikir aduh saat cukup 2, cukup 3. Kenapa antum bilang cukup? Berat untuk mendidik mereka. Kalau bicara berat pendidikan anak, nah, tidak ada yang sulit apabila Allah memudahkan. Anda masih ingat ada orang yang anaknya 1 narkoba. 1 anaknya narkoba. Ada yang anaknya 7 semuanya hafal Al-Quranul Karim. Kembali kepada kitanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah. Antum usahakan punya sedekah jariyah. Cari daerah-daerah yang butuh sumur, antum galikan sumur buat mereka. Berikan kepada masyarakat setempat. Antum kalau mau, ya mungkin ganti keramik rumahnya, antum ganti dulu keramiknya masjid. Lihat kayaknya sudah lama, antum perlu ganti-ganti dulu. Antum mau renovasi rumah antum, renovasi dulu rumah Allah Azza wa Jalla. Itu sedekah jariyah. Antum beli tanah, ada sebuah daerah untuk pesantren perluasan, antum belikan. Ini yang bakal sampai ke dalam kubur antum. Antum mau 1000 tahun dalam alam kubur, terus amalan itu sampai kepada itu orang yang cerdas. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Usahakan antum mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat orang. Apa saja. Umpamanya antum bisa baca Al-Quranul Karim, ya sudah, ajarin anak. Jangan selalu panggil guru ngaji. Kita itu selalu meremehkan, mengajar anak kita sendiri. Oh, anak bisa gaji Ustaz, anak panggilkan guru buat anak-anak. Nah, tapi kalau bapaknya sendiri yang mengajarin anaknya, ibunya sendiri yang mengajari anaknya alif, ba, ta, za, masya Allah, itu akan terus bermanfaat buat bapaknya. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin saleh yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita dianjurkan untuk memiliki banyak anak sebagai persiapan kita mati. Kita kalau punya anak 7, mungkin 2 yang nggak soleh, tapi alhamdulillah ada 5 yang soleh. Atau paling tidak ada 3, kalau separuhnya yang soleh, masya Allah jemaah, itu sudah lebih dari cukup, dan harapannya semua anak-anak kita jadi anak-anak soleh sehingga bermanfaat buat orang tuanya. Yang terakhir, Abdullah mengatakan, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Kau nggak tahu besok namamu itu siapa. Artinya kau akan hilang dari dunia ini. Kau akan tertulis fulan pernah hidup di dunia ini, tapi selesai. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih tersisa waktu untuk tanya jawab. Tafadhol insyaallah. Jazakumullah khairan Al-Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah atas nasihat dan tausiah beliau serta ilmu yang beliau berikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kita mulai dari pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu yang hadirin di sini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pertanyaan mengenai amalan ibadah haji dan rumah. Kalau misalnya seseorang belum punya rumah, tapi dia ingin untuk ibadah haji dan dananya ada itu, apakah haji dulu atau rumah dulu? Dan yang berikutnya, sekarang kan di Indonesia kan sistem kuota ya, sampai 10-15 tahun untuk haji. Itu gimana kalau kita simpan di bank untuk waktu yang lama tersebut? Kemudian gimana dalam waktu menunggu itu kita butuh uang tersebut? Apakah diambil kembali atau dibiarkan saja? Masya Allah. Barakallahu fiik.
Masya Allah, pertanyaan yang menarik jamaah. Antara rumah dan haji, punya rumah itu nggak wajib ya. Nggak wajib kita punya rumah. Boleh antum mati di rumah kontrakan, nggak dosa. Kalau antum anak mati di rumah kontrakan masuk neraka, nggak ada. Kemudian kalau bicara rumah, rumah ini relatif. Orang itu 100 juta bisa nggak punya rumah jamaah? Bisa tapi kan. Tapi jadi masalah kita ingin yang besar. Sehingga kita harus mempertimbangkan antara haji dan rumah. Berangkat haji itu wajib. Dan jangan takut duit antum yang digunakan untuk haji itu hilang. Bahkan salah satu yang menyebabkan rizki diluaskan itu berangkat haji dan umroh berulang-ulang. Tabi'u bainal haji wal umrah. Kata Nabi Muhammad SAW, ikutin haji dengan umrah, umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabasal hadid. Karena sejatinya ibadah haji dan umrah ini akan menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Bayangkan, berangkat haji keluar duit, malah antum akan dijauhkan dari kefakiran. Sebagaimana alatnya pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Maka kalau antum memang duitnya cukup, daftar haji. Daftar. Karena pakai kuota sekarang. Berapa sih daftar haji sekarang? 25 juta. Artinya antum daftarin sudah 25. Ini sudah untuk berangkat haji. Kemudian antum jalan hidup, punya rezeki lain, alhamdulillah, mau bangun rumah, bangun rumah. Antum mau berangkat umroh, ada yang bertanya lagi, Ustaz, ana haji dulu apa umroh? Haji dulu. Daftarkan haji. Yang penting sudah dapat kuota. Berangkatnya kapan? Wallahu a'lam. Punya rezeki lain, silahkan bangun rumah. Punya rezeki lain, silahkan mau berangkat umroh. Tapi hajinya sudah. Terus gimana kalau dalam perjalanan itu, Ustaz, kita butuh sama duit itu? Ya kalau antum butuh, antum jadi gak mampu. Ya sudah, diambil duit. Karena haji itu bagi yang mampu. Kalau antum gak mampu, antum gak wajib. Ya sudah. Jadi seperti itu. Sebagai bentuk keseriusan kita untuk berangkat haji itu adalah dengan daftar. Sebagian orang, oh insya Allah anda mau berangkat Ustaz. Siapa yang tidak ingin berangkat haji Ustaz? Antum udah daftar belum? Ya itu belum Ustaz. Fulus ada, tapi anda mau putar Ustaz. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Kita masuk ke pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ana sungguh mencintai Ustaz dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi Ustaz dan keluarga. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan ziarah kubur tidak ada hubungan dengan keluarga. Jadi wajibkah anak berziarah langsung ke makam orang tua? Berdoa selalu setiap hari kami doakan. Namun makam orang tua jauh sekali menyebabkan kami kesulitan mengunjunginya. Nah jamaah, jadi kalau bicara ziarah kubur, tujuan ziarah kubur itu dua. Yang pertama mendoakan yang meninggal dunia. Jadi Rasul SAW itu datang ke kuburan. Kadang-kala tengah malam beliau datang ke kuburan Baqi hanya untuk mendoakan mereka. Allahumma ighfir li ahli Baqil Gharqad. Allahumma ighfir li ahli Baqil Gharqad. Namun doa ini tidak harus di kuburan. Tapi kalau di kuburan kan mau tidak mau antum ketika melihat umpamanya kuburan orang tua antum, di sini antum akan lebih termotivasi untuk mendoakan. Tapi dimanapun antum berada silakan mendoakan. Yang kedua tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian. Ini yang anak katakan tadi nggak ada hubungan sama keluarga. Artinya kuburan siapapun akan mengingatkan antum kepada kematian. Jadi antum di sini di Qatar lihat mana sekali-kali antum lihat sering ribut di rumah ya, istri nuntut ini nuntut itu, ya sudah antum suruh naik mobil. Naik mobil kemana? Ke kuburan. Betul, ini untuk mengingat kematian. Jadi kalau bicara antum tempat yang jauh umpamanya kuburan orang tua antum jauh dan tidak bisa dijangkau, ya antum terus doakan dia, tidak harus datang ke
kuburannya. Karena yang dibutuhkan orang tua adalah doa kita. Tapi kalau sekali-kali kita berangkat, umpamanya pulang kampung, ziarah ke kuburan orang tua, ya sempatkan untuk ziarah. Karena sejatinya jemaah, ada sebuah hadis yang menyebutkan orang itu kalau ziarah kubur, dan yang dikubur itu kenal ketika hidup di dunia, akan kenal ketika kita ziarah kubur. Dan dia akan menjawab salam kita tatkala kita mengucapkan salam kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya dipersilakan ibu-ibu kalau ada yang masih ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, silakan. Masya Allah. Di belakang ada satu yang mau tanya juga. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, haji yang belum sempat ditunaikan oleh orang tua, Pak Ustaz, yaitu apakah hukumnya atau pelaksanaan bagaimana yang lebih baik, apa sama anaknya sendiri atau kita cari ustaz yang lebih bagus. Satu lagi pertanyaan masalah kaya dengan miskin dari Pak Ustaz. Nah, Seharusnya kita lebih bagus yang kaya atau miskin. Itu contohnya Nabi sendiri itu orang miskin atau orang kaya. kaya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan orang tua kita yang kita ingin menghajikannya. Orang tua kita yang dia belum sempat haji. Bagaimana yang lebih baik? Kita berangkat haji sendiri atau kita minta seorang untuk berangkat haji seperti ustadz untuk berangkat haji? Lebih baik anak. Kadangkala orang itu kalau kita minta tolong untuk menghajikan keluarga kita, ada yang karena duit, karena kita kasih, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi akan lebih baik ketika anaknya yang berangkat haji, selain dia berangkat haji dan dia menghadiahkan haji itu buat orang tuanya, kalau memungkinkan. Tapi kan kadang-kala nggak bisa, sekarang harus nunggu waktu lama lagi. Anak punya jatah 5 tahun sekali. Anak wallahu a'lam apakah anak akan bisa hidup 5 tahun ke depan. Tapi paling tidak sekarang anak punya rizki, anak minta tolong orang untuk badal haji. Nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi carilah orang-orang yang memang baik ya, yang dia melaksanakan itu lillahi ta'ala. Yang kedua berkaitan dengan kaya dan miskin. Lebih baik mana? Para ulama membahas antara al-ghani asy-syakir wal faqir as-sabir. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih utama? Kalau dilihat dari beberapa keutamaannya, orang miskin itu masuk surga lebih dulu. 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, orang miskin sudah masuk surga. Yang kaya masih hitung-hitungan ya. Ini yang miskin sudah di surga 500 tahun ya. Tapi jadilah antum orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kaya tapi masuk surganya nggak pakai hisab. Artinya waktunya akhirnya akan lebih cepat buat antum. Jadi mana yang lebih baik? Masih jadi polemik di antara para ulama. Namun mereka mengatakan yang lebih bermanfaat buat orang lain itu akan lebih baik buat dia. Kalau antum kaya dan bisa memberikan manfaat buat orang lain, insya Allah pahalanya akan lebih banyak. Orang miskin gimana supaya bisa jadi orang kaya? Niat. Niat aja. Aku kalau dikasih rizki, dia lihat temennya sodako 1 miliar, ya Allah ya. Terus terang anak itu kadang-kala iri sama orang kaya. Di kampus kita itu ada satu donatur yang mengaspal jalan di depan kampus ya. Anak kadang-kala lewat sana, ya Allah ini pahalanya terus mengalir dia. Anak kapan dapat pahala yang terus orang lewat itu dapat pahala. Ini orang kaya nih. Dengan kekayaannya dia bisa memberikan manfaat buat semua orang. Satu kampung lewat jalan itu dia dapat pahalanya. Maka orang miskin yang niat kalau punya rezeki dia berbuat seperti itu juga, mudah-mudahan dapat pahalanya. Karena Rasulullah SAW menjanjikan hal itu. Berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau? Memang di awal datang ke Madinah, beliau miskin. Bahkan
Seringkali beliau itu puasa sunnah karena nggak ada makanan di rumahnya. Bukan karena ingin puasa. Beliau memang nggak ingin puasa. Pagi itu beliau tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada kecuali air. Akhirnya beliau puasa. Berarti memang miskin. Bahkan 2 bulan berturut-turut Nabi Muhammad SAW kompornya di rumah, istri-istrinya nggak ada yang hidup. Cuma makan kurma dan air. Di akhir hidupnya Nabi SAW alhamdulillah memiliki sedikit kelebihan harta. Setelah penaklukan Khaybar, ya, ada sedikit kelebihan harta, sehingga ketika beliau haji wada, berapa yang beliau korbankan? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Artinya ketika beliau punya rizki langsung buat akhirat. Nggak ada beliau merenovasi rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Cerita dari pulang Khaybar, rumahnya direnovasi, diperluas, ditingkat. Kita kan kadang-kadang kalau dapat fulus lebih langsung, oh ini bagus ini. Anak belum punya kolam renang ini, anak mau bikin kolam renang. Boleh jamaah, silahkan. Tapi seharusnya antum berpikir akhirat dulu. Maka Rasul SAW kurban itu 100 ekor onta. Bayangkan kalau satu onta harganya berapa onta di sini jamaah? Berapa? Nggak tahu antum. Kalau nggak salah, ya anggap 20 juta lah uang Indonesia. Boleh 20 juta? Oh, nggak boleh, Masya Allah. 25 juta? 30 juta? 30 juta. Kalau 100 ekor onta berapa jadinya? 3 miliar. Jadi di akhir hidup beliau, ketika beliau punya rizki, di situ beliau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya itu digadaikan untuk gandum. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Orang kaya itu ketika dia bisa sedekah banyak, Masya Allah. Maka itu kehidupan Rasul SAW. Jadi ada fase-fase beliau yang sulit, kemudian ada rizki, kemudian juga beliau nanti miskin lagi. Artinya beliau tidak memikirkan untuk berfoya-foya di dunia ini. Dan itu diikutin oleh istri-istrinya. Pernah istri Nabi Muhammad SAW itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikasih duit kira-kira 40.000 dirham. Dulu harga kambing itu 1 ekor 10 dirham. Jadi itu seharga 4.000 ekor kambing. Dikasih. Dapat kiriman, sama Aisyah dibagi. Sampai waktu itu lagi puasa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai pembantu yang mengatakan, kalau kau sisakan buat kita, kata dia. Aduh, kenapa kau nggak mengingatkan, kata dia. Artinya ada orang ketika punya rizki, bayangan dia adalah akhirat, sampai lupa untuk kebutuhan dunia. Makanya perlu diingatkan. Aisyah mengatakan, kenapa kau nggak ingatkan? Kalau kau ingatkan, aku akan sisakan gitu. Tapi ya karena ambisi akhirat, udah dibagikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Hukum menghajikan orang tua tadi. hukum menghajikan orang tua diperbolehkan menghajikan orang tua kita, karena Rasul SAW pernah ditanya ketika di Mina oleh seorang wanita. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi wa huwa syekhun kabir. Wajib haji ini baru turun dalam kondisi orang tua aku sudah tua renta. La yathbutu ala rahilah. Udah nggak bisa naik onta. Nggak bisa. Apakah boleh aku menghajikan dia? Kata Nabi SAW, huji anhu. Hajikan buat orang tua. Artinya termasuk yang disyariatkan menghajikan orang tua kita. Baik dalam kondisi dia sudah meninggal dunia, atau dalam kondisi hidup tapi sudah sakit tidak mampu berangkat haji. Jadi bukan hanya meninggal dunia. Kalau waktu hidupnya mampu, berarti ada kewajiban sudah meninggal atau? Oh, dia dalam hidupnya mampu, tapi dia nggak berangkat haji. Sejatinya, pokoknya dia itu mati dalam kondisi belum melaksanakan haji. Mati dalam kondisi belum melaksanakan haji. Artinya
ya waktu itu mungkin dia mampu tapi nggak berangkat, atau dia memang nggak mampu, itu diperbolehkan. Tapi kalau masih hidup sehat tapi nggak mampu berangkat karena faktor dana, maka kita tidak boleh menghajikan. Kalau sudah meninggal selesai, boleh. Artinya kalau sudah meninggal dunia, kondisi dia itu mampu atau tidak mampu di masa hidupnya, itu tidak menjadi ukuran. Karena Rasul SAW menjelaskan, hajikan dia, hajikan dia. Hadza wallahu a'lam. Nah, ada ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. apabila kita sedekah jariah tanpa kita menyebut atas nama orang tua kita, apakah pahala untuk kita itu juga mengalir untuk orang tua kita? Yang pertama. Yang kedua, apakah perempuan boleh ziarah kubur? Dan yang ketiga, istighfar. Istighfar itu istighfar kita itu apakah juga sampai ke orang tua kita? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi langsung diborong 3 pertanyaan. Nah, yang pertama berkaitan dengan apa jemaah? Sedekah jariyah. Iya. Nah, sedekah jariyah. Anak ketika sedekah, apakah otomatis orang tuanya dapat pahala? Insya Allah dapat bagian lah, karena anak ini hasil karya orang tuanya. Tapi kalau dia meniatkan buat orang tuanya, insya Allah langsung buat orang tuanya. Jadi nggak perlu ngomong, artinya Pak ini sedekah saya buat orang tua, tidak. Tapi dalam hati kecil kita memang kita mengeluarkan duit ini, ya Allah ini untuk ibu ana ya Allah. Mamanya beli sejadah. Kita lihat Ramadan banyak orang sholat tarawih di masjid, lihat karpetnya masjid sudah lama, kita beli karpet kirim ke masjid dengan niat buat orang tua kita. Insya Allah orang tua kita dapat, dan yang memberi pun akan dapat bagian pahalanya. Allah yang bagi itu. Ada pertanyaan kedua, ziarah kubur buat wanita. Memang ada 2 pendapat para ulama. Sebagian melarang dan sebagian mensunnahkan. Ana lihat pendapat yang mensunnahkan itu lebih kuat. Yang dilarang itu adalah wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Sering kadangkala bukan untuk ingat mati sudah. Dia ribut sama suaminya, langsung datang ke kuburan bapaknya. Aduh Pak, ini anak dapat suami yang nggak benar. Nggak boleh. Dia ziarah kubur untuk mengingat mati, bukan jadi beban buat orang tuanya, dan untuk mendoakan orang tuanya. Jadi perintah Nabi Muhammad SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Larangan ini termasuk laki dan perempuan, dilarang semuanya di awal Islam ziarah kubur. Kemudian setelah itu dihapus hukum itu oleh Nabi Muhammad SAW. Ala fazuruha, sekarang ziarah kuburan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi wanita pun perlu mengingat kematian. Salah satunya dengan ziarah kubur. Namun wanita yang ziarah kubur hendaklah menjaga adab dan etika berziarah kubur. Ingat, ziarah kubur bukan mengantarkan jenazah. Karena sekarang muncul orang-orang yang perempuan-perempuan yang mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan. Nggak perlu, engkau di rumah. Engkau nggak akan ikut menggotong jenazah. Engkau nggak ikut menggali. Engkau tidak ikut menutupi. Maka perempuan itu, kata Nabi SAW, pulang kalian. Mau ziarah nanti ziarah, tapi bukan dalam rangka mengantarkan jenazah. Karena keberadaan wanita ketika mengantarkan jenazah itu memang juga tidak diperlukan. Nanti dia berangkat. Kadang-kala perempuan pingsan-pingsan di kuburan, akhirnya merepotkan orang yang di sana. Dan Rasul SAW pernah marah kepada wanita-wanita yang ikut mengantarkan jenazah. Itu berkaitan dengan ziarah kubur. Yang ketiga, apa satu lagi? Istighfar. Apakah istighfar kita buat orang tua kita akan sampai? Nah, doa itu akan dikabulkan. Sehingga orang ketika sholat jenazah, dan ini juga nasihat buat teman-teman kita ya, seluruh umat Islam, jenazah itu lebih perlu dengan sholat antum daripada antum hanya ikut mengantarkan ke kuburan. Karena isi sholat itu doa. Dia perlu sama doa antum. Makanya antum kalau nggak mau ziarah, nggak mau mengantarkan jenazah, nggak apa-apa, yang penting sholat. Sholat sudah, antum nggak ikut ke kuburan. Oh ya, nggak ada yang ngantar silahkan. Tapi antum penting untuk mensolatin dia.
Memang hak saudara kita kalau bisa kita mengantarkan ke kuburan ketika dia meninggal dunia. Itu juga hak saudara kita. Tapi kalau pilihannya sekarang sholat dan nganter saja, maka lebih baik antum sholat. Kalau bisa sholat dan mengantar. Dalam sholat apa yang kita doakan? Apa yang kita baca? Yang pertama, takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat buat Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga, doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Dan ini bukan khusus buat anaknya. Semua yang sholat baca itu. Ini pertanda doa kita buat yang meninggal dunia itu Allah dengar dan Allah kabulkan. Ketika antum kemudian selesai sholat, antum antarkan ke kuburan. Yang sholat saja itu dapat pahala 1 qirat. Antum sholat plus mengantarkan ke kuburan, antum akan dapat pahala 2 qirat. Dan selesai memakamkan kuburan, Rasul memakamkan jenazah di kuburan itu, Rasulullah SAW nggak langsung pulang. Beliau berdiri. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Istighfarlah buat saudara kalian. Artinya semua yang hadir disuruh istighfar. Bukan anaknya saja. Semuanya istighfar. Namun doa anak ini biasanya nggak putus jemaah. Kalau kita sohibnya doanya kapan? Waktu di kuburan, waktu sholat. Setelah itu nggak pernah lagi mendoakan. Jadi istighfar anak itu akan dikabulkan dan akan meringankan azab buat orang tuanya, akan mengangkat derajat orang tuanya. Maka usahakan kita sedekah buat orang tua kita, kita istighfar buat orang tua kita, buat keluarga kita juga. Semoga Allah mengabulkannya buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.